Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 182. Kata beliau, kemarin seputar apa sih? Seputar al-asl fil amr lil faur. Hukum asal perintah itu lil faur, dikerjakan langsung, tidak boleh tunda. Kecuali kalau ada qarinah. Ada tanda yang menunjukkan boleh tunda, baru kita ke qarinah tersebut. Berarti ditarahi. Adapun kalau enggak ada qarinah, enggak ada tanda, hukum asal perintah itu lil faur. Lil faur dikerjakan langsung. Dikerjakan secara langsung, tidak boleh ditunda, itu namanya lil faur. Naam. Kita lihat dalil-dalilnya barakallahu fikum yang menunjukkan perintah itu hukum asalnya segera dikerjakan. Wa dalilu dzalika qauluhu tabaraka wa taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya al-asl fil amril faur fastabiqul khairat, yaitu firman Allah taala fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan apa? Naam, kebaikan-kebaikan. Ayo. Berarti menunjukkan apa? Segera, bersegera, menunjukkan segera dikerjakan kalau namanya perintah. Cuman dilihat perintahnya. Perintah itu ada yang wajib, ada yang apa? Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi dalil yang berikutnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian untuk meminta ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya, nah barakallahu fikum, seluas langit dan bumi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Diperintahkan untuk segera. Diperintahkan untuk bersegera, berlomba-lomba, tidak menunda-nunda. Lihat berikutnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintahnya, perhatikan ini ya, orang-orang yang menyelisih perintahnya itu berhati-hati, akan ditimpa padanya fitnah, bala, petaka, atau ditimpa pada mereka apa? Azab yang pedih. Berarti menunjukkan ketika menyelisih perintah itu ada ancaman, berarti harus dikerjakan langsung, itu loh. Apa maksudnya? Karena ada ancamannya itu, imma azab yang pedih atau apa? Musibah, bala, atau petaka, fitnah. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya perintah tersebut harus dikerjakan. Kita lihat, nah barakallahu fikum, fal aslu annahu idza wujihal amr lil mukallaf liyakuma bihi an yubadir. Perhatikan baik-baik ini ya. Hukum asalnya apabila suatu perintah itu diarahkan, perhatikan ya, suatu perintah diarahkan untuk mukallaf, orang yang terbebani syariat, liyaquma bihi, untuk melaksanakan perintah tersebut, an yubadir. Ini hukum asalnya. Segera dikerjakan. Paham ya? Segera dikerjakan, enggak boleh ditunda-tunda. Ini hukum asalnya. Masya Allah. Fa in akhara faqad khalafal amr. Kalau dia menunda-nunda, mengakhirkan, sungguh dia telah menyelisih perintah. Paham belum? Perintah untuk apa? Segera, atau perintah untuk sholat. Ya udah segera laksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau dia menyelisih atau menunda atau mengakhirkan, berarti menyelisih apa? Perintah. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Wa daliluhu minas sunnah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi sulh al-Hudaybiyah. Dalil dari as-sunnah adalah kisah bahwasanya Rasulullah SAW pada perdamaian Hudaybiyah. Perhatikan ya, perdamaian Hudaybiyah. Amara ashabah, Rasulullah perintahkan para sahabatnya an yahliqu wa yuhillu, agar mereka itu mencukur rambut dan bertahallul. Fatabata'u, akhirnya mereka berlambat-lambatan di situ. Faghadiba lidzalik, akhirnya Rasulullah marah karena perbuatan mereka. Paham belum? Rasul merintahkan, mereka malah berlambat-lambat, enggak segera mengerjakan. Marah Rasulullah. Li'annahum ta'akharu, karena mereka terlambat. Fadakhala ala Ummu Salamah radhiyallahu anha, kemudian setelah itu Rasulullah masuk kepada apa? Ummu Salamah bertemu. Wa akhbaraha al-khabar, kemudian Rasulullah mengkabarkan kepada Ummu Salamah kabar tersebut. Perhatikan itu ya. Fa asyarat alaih,
Kemudian Ummu Salamah mengisyaratkan kepadanya an yakhruj ilan nas, agar Rasulullah itu keluar di hadapan manusia, wa yad'ul hallat, dan mengundang hallat. Apa hallat? Tukang cukur. Mengundang tukang cukur, wa yahlik, na'am barakallahu fikum, fafa'al. Mengundang tukang cukur agar apa? Agar mencukur, dan akhirnya Rasulullah kerjakan. Falamma halaqa wa ra'ahun nas, kemudian tatkala beliau cukur dan manusia yang lainnya melihat, qad halak, melihat Rasulullah telah cukur, kada yaqtul ba'dhum ba'dha. Bayangkan ini. Hampir-hampir sebagian mereka itu saling baku hantam, bunuh-membunuh fil halak, berkaitan masalah cukuran tadi. Maksudnya barakallahu fikum, mereka enggak ngerjakan langsung itu loh. Setelah melihat Rasulullah baru mereka saling rebutan pengen cukur. Paham belum maksudnya ini? Na'am. Wa hadza dalilun minal athar. Ini dalil dari asar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini Rasulullah kenapa marah? Karena enggak dikerjakan langsung. Berarti menunjukkan hukum asal perintah itu dikerjakan langsung lil faur. Buktinya ketika mereka terlambat, Rasulullah marah enggak ini? Marah enggak? Marah. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya perintah itu dikerjakan secara langsung. Perhatikan. Perintah dikerjakan secara langsung, tidak boleh tunda-tunda, karena penundaan tersebut akhirnya apa? Bikin Rasulullah marah ini di sini, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Amad dalilun nadhari, ada mendalil secara nadhari. Nadhari secara apa sih? Secara akal. Paham ya? Secara akal, diperhatikan lagi dalilnya bagaimana sisi pendalilannya. Fali annal insana la yadri mata yafja'uhu al-maut. Karena orang enggak tahu kapan didatangi kematian. Ya enggak? Tahu enggak antum matinya kapan? Enggak tahu. Nah, barakallahu fiikum, karena manusia enggak tahu kapan datang kematian yang akan menghampirinya. Fayafutuhu hadzal wajib. Akhirnya apa? Kalau karena datang kematian, terluputkan apa? Kewajiban ini terluputkan. Terluputkan kewajiban ini, dan enggak tahu kapan matinya. Wa idza kana la yadri mata yafja'ul maut. Dan apabila orang itu enggak tahu kapan matinya, kapan datang kematian, kanal aqlu wan nadhar, maka dalil secara akal, secara naluri, secara logika, secara diperhatikan kembali, yadullani ala wujubil mubadarah bihi. Berarti menunjukkan apa? Mubadarah, bersegera untuk melaksanakannya. Karena apa? Kalau sudah mati terluputkan nanti. Ya enggak? Kalau sudah mati belum sempat melakukan kan terluputkan. Karena sudah tahu kalau matinya itu enggak tahu kapan, datang kematian itu kapan enggak tahu, maka segera dilaksanakan agar ketika dia sudah mati sudah melaksanakan kewajiban. Mafhum adalah na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya secara akal, secara logika itu akal, itu apa? Oh, berarti kalau gitu dikerjakan dulu, biar nanti ketika mati itu sudah dikerjakan. Tapi kalau enggak dikerjakan, ditunda-tunda, ya nanti kalau sempat dikerjakan. Kalau tidak kan terluputkan. Faham maksudnya ini? Alhamdulillah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Summa innahu idza badar bisyai' istarah fi akhir al-amr, masyaallah. Kemudian orang itu kalau bersegera dengan suatu perintah, dia akan istirahat di akhir perkaranya. Karena mengerjakan, tenang dia. Antum ketika salat subuh, dengan sebelum salat subuh, ketika di perjalanan atau misalnya safar, itu biasanya tenang enggak kalau belum salat? Tenang enggak kalau belum salat? Enggak tenang kan? Tapi kalau salat tenang enggak? Tenang enggak? Tenang, istirahat. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi tujuan kenapa bersegera, karena enggak tahu kapan matinya, dan orang itu kalau bersegera dengan suatu perintah dikerjakan, istirahat dia setelahnya. Walau qulna, kalau seandainya kita katakan bi anal amra litarahi, bahwasanya perintah itu tarahi, boleh tunda, fa innan nufusa tamil ila kasal wa tafrid. Benar ini. Kalau kita katakan perintah itu hukum asalnya boleh tunda, ngerjakannya boleh tunda, diakhirkan, jiwa-jiwa manusia sering cenderung untuk malas. Malas dan tafrid. Apa tafrid? Menyepelekan, meremehkan. Seringnya gitu. Wah, nanti ajalah, gampang, ini perkara mudah. Nanti ajalah, perkara sepele atau yang semisalnya. Seperti itu. Allah musta'an, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum. Apa kata beliau di situ? Illa man asama Allah, kecuali orang yang Allah telah jaga. Jadi kecuali Allah Taala menjaga orang tersebut, maka dia tetap semangat. Tapi seringnya enggak. Seringnya orang itu malas, kemudian meremehkan, menyepelekan, itu kalau ditunda-tunda. Farubbama yaksul atau yaksul wa yufarrid wa yumdi alaihi alwaqt.
Bisa jadi terkadang orang itu malas meremehkan, menyepelekan, dan waktu berlalu gitu aja. Karena ditunda tadi itu. Wah, nanti ajalah, besok ajalah. Kan cuma perkara sunnah. Ditunda-tundawan cuma perkara ini. Masih ada waktunya. Seperempat jam lagi. Masih ada 10 menit lagi. Nah, ditunda-tunda akhirnya apa? Akhirnya dengan penundaan tersebut, nah barakallahu fikum, datanglah malas, meremehkan, menyepelekan, ujung-ujungnya dikerjakan enggak? Tidak. Kita lihat, wa tatarakam 'alil awamir, perintah-perintah bertumpuk-tumpuk. Tatarakam itu bertumpuk-tumpuk. Apa? Tatarakam tadi bertumpuk-tumpuk. Perintah itu akhirnya bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena enggak segera dikerjakan itu loh. Paham belum? Kalau sudah bertumpuk-tumpuk apa? Fayajis 'anil qiyam biha. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mampu mengerjakannya. Jadi kalau ada perintah itu dikerjakan langsung, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti bertumpuk-tumpuknya apa? Suatu perintah yang ujung-ujungnya apa? Kalau sudah bertumpuk-tumpuk malas enggak? Malas, berat. Kalau sudah berat bagaimana? Dikerjakan enggak? Enggak dikerjakan. Kan itu barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, innal amra al-mutlaq, ini penting perhatikan, sesungguhnya perintah yang sifatnya mutlak, tidak ada tanda yang menunjukkan al-faur, tidak ada tanda yang menunjukkan al-tarahi, kembali ke hukum asal, yakunu ala tarahi. Perintah kalau mutlak seperti itu enggak ada tanda-tanda, kembali ke apa? Yakunu ala tarahi, berarti perintah tersebut boleh ditunda. Pengerjaannya boleh diakhirkan. Paham ya? Mengerjakannya boleh boleh diakhirkan, boleh ditunda. Itu kalau perintahnya secara mutlak tanpa ada tanda. Wal faur afdal, tapi faur afdal. Apa faur? Dikerjakan secara langsung afdal. Contohnya, punya hutang puasa Ramadan, itu lebih bagusnya ditunda membayarnya atau ditunda atau segera? Segera. Kalau segera itu agak lupa nanti. Kalau ditunda terkadang lupa, sampai Sya'ban pun belum nyaur dia, belum bayar dia. Paham maksudnya? Paham? Alhamdulillah. Man amin dhuhuriha apa? Asfiqal. Berat, paham ya? Upayakan melihat. Ini ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Barakallahu fikum, kalau orang itu segera mengerjakan itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena nanti kalau sudah mengerjakan tenang gitu loh. Tapi kalau menunda-nunda, ujung-ujungnya sampai mendekati Sya'ban, lupa dia bayar puasa, akhirnya apa? Bertumpuk-tumpuk hutangnya. Mafhum Abdurrahman? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa'allalu, mereka menjadikan alasan kenapa kok lebih afdal? Wa'allalu dzalik, mereka menjadikan alasan mengenai hal tersebut bi annal fa'ila lil ma'mur bihi idza fa'alahu mutaakhiran sadaqa alaihi annahu mumtathilun. Masyaallah. Ini maksudnya apa? Apanya? Mereka membikin apa? Mereka beralasan mengenai apa? Hukum asal perintah yang mutlak tadi apa tadi? Tarahi boleh tunda. Alasan mereka apa? Karena pelaku, perhatikan itu ya, bi anal fa'ilal ma'mur, karena pelaku yang mengerjakan perintah tersebut, walaupun dia mengerjakan ditunda, diakhirkan, dia tetap dikatakan sudah mengerjakan. Ya enggak? Dia punya hutang puasa Ramadan. Dia nunda sampai Sya'ban, dibayar ketika Sya'ban. Tetap dikatakan membayar enggak? Iya enggak? Tetap. Antum contohnya barakallahu fikum. Disuruh bapak antum, "Nak, tolong belikan cilok." Kemana? Ke toko sebelah. Antum belinya, nyuruhnya jam 8 pagi, belinya jam 10 pagi lah. Paham ya? Itu termasuk mengerjakan perintah atau enggak? Tetap mengerjakan perintah walaupun ditunda gitu loh. Tapi kan lebih bagus kalau awal, karena bapaknya segera mau makan itu loh. Mau menikmati, kok mah belinya jam 10 pagi. Paham belum? Disuruh beli bensin jam 8 pagi, belinya jam 3 sore. Tetap dikatakan bayar, tetap dikatakan beli enggak? Tetap mengerjakan perintah, cuman tertunda. Paham belum ini ya? Perhatikan baik-baik ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ini kita lihat nih. Idza fa'alahu, kalau orang itu mengerjakannya mutaakhiran, terlambat, shadaqa alaih, dia tetap dikatakan benar untuk orang itu annahu mumtathilun. Dia sudah mengerjakan. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, ishtari kadza wa kadza minas suq, belikanlah seperti ini dan seperti ini di pasar, dari pasar, belikannya. Disuruh gitu. Walam tashtarih al-an, kamu enggak beli sekarang. Diperintahkan untuk beli sekarang, tapi antum belinya enggak sekarang. Bal ba'da yaumin aw yaumain. Belinya setelah sehari atau 2 hari baru antum belikan. Tolong belikan jamur mau dimasak. Di mana, Pak? Di pasar. Antum belikannya setelah sehari kemudian dan 2 hari setelahnya. Paham ya? Itu tetap masuk mengerjakan perintah enggak tadi? Mengerjakan perintah tapi tertunda gitu loh. Dan akibatnya biasanya apa? Ribut. Mau dimasak hari Jumat, nyuruhnya Jumat, beli hari Ahad. Gimana coba? Tetap belikan juga atau mengerjakan perintah tapi tertunda.
Paham ya? Kita lihat sini, yang afdalnya faur. Kita lihat sini. Shadaqa 'alaik annaka mumtasilun. Kamu dibenarkan, kamu jangan kerjakan perintah juga, cuman kamu tunda gitu loh. Fa idza kana syara' lam ya'mur bil fauriyyah wal mubadarah. Kalau syariat itu tidak merintahkan untuk fauriyah, segera dikerjakan, wal mubadarah, dan segera tunaikan, walam tadul al qarinah, dan tidak ada tanda yang menunjukkan ala dzalik akan hal tersebut, fal aslu annahu ala tarahi. Hukum asalnya apa? Ala tarahi. Maksudnya apa? Maksudnya boleh dikerjakan secara apa? Ditunda. Dikerjakan secara apa? Ditunda, diakhirkan boleh. Li'anal matluba an taf'al hadzal fi'l. Dikarenakan yang paling intinya itu antum dituntut untuk mengerjakan perbuatan ini. Waqad hasal, dan sudah terwujudkan. Disuruh beli bakmi sama bapaknya pagi hari jam 6 mau untuk sarapan, belinya jam 12 siang. Dia termasuk ngerjakan perintah atau enggak? Ngerjakan, cuman dia tunda gitu loh. Akibatnya rusak nanti, ribut. Bagaimana disuruh jam 6 pagi belikan bakmi malah belikan jam 12 siang. Paham? Man amil dhuhira apa? Asfiqal. Ana barakallahu fikum ya, perhatikan baik-baik. Man amil dhuhira asfiqal. Faktor yang menghalang-halangi untuk melek karena berat. Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik ya, diupayakan langsung ke lokasi. Kita lihat sini. Wastadallu aidan bi anna Allah Ta'ala faradul hajj wal umrah bis sanah as-sadisah. Penting, mereka juga berdalilkan mengenai apa? Mengenai hukum asal perintah itu ternyata kalau perintahnya mutlak, litarahi, boleh tunda, boleh diakhirkan. Mereka berdalilkan tentang kewajiban haji. Allah telah mewajibkan haji dan umrah pada tahun berapa? 6 Hijriah. Paham ya? Fil Hudaybiyah, yaitu pada Sulh Al-Hudaybiyah. Walam yahujjin Nabi. Namun Rasulullah tidak haji saat itu illa fis sanah al-ashirah. Benar kan? Rasulullah tidak haji kecuali pada tahun ke-10, haji wada'. Berarti beliau menunda atau tidak ini? Menunda enggak? Menunda. Nah, fa akhiral amr. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunda perintah tersebut. Walakin hadzal qaul dha'if, tapi ini pendapat yang lemah. Amat ta'lil awal fa yuqal na'am. Adapun alasan yang pertama kita katakan iya. Paham ya? Yang pertama tadi itu, yang masalah jual beli tadi itu, kita katakan iya, itu benar alasannya. Nah, fa yuqal na'am, iya benar. Al-maqsud al-fi'l, intinya dikerjakan. Mau belinya jam 8 pagi atau jam 10 pagi atau jam 12 siang, kalau sudah suruh beli kok dia sudah belikan, sudah dianggap mengerjakan perintah. Tapi kalau berdalilkan dengan kisah ini mengenai wajibnya haji dan umrah tahun 6 Hijriah, kemudian Rasulullah mengerjakannya pada tahun 10 Hijriah, itu pendapat yang lemah. Lakin lamma lam yuqayyidhu syara' bisababin wala waqtin, tapi selama syariat itu tidak mengikat dengan suatu sebab atau barakallahu fikum, tidak mengikat dengan suatu sebab atau ikatan tertentu atau dengan waktu, fa inna tamaman imtisal la syakka, maka sesungguhnya termasuk kesempurnaan pelaksanaan. Perhatikan ya, kesempurnaan pelaksanaan la syakka, enggak ragu lagi, antubadira bil fi'l, kamu bersegera untuk mengerjakan, lil adillah al-madhkurah minal Qur'an sunnah, dikarenakan dalil-dalil disebutkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, wan nadhar as-sahih, dan pandangan yang benar. Belum? Secara dalil, barakallahu fikum, kita dituntut untuk segera mengerjakan. Karena barakallahu fikum, perintah itu ketika segera dikerjakan tentunya tenang kita nanti. Secara akal, logika, dan secara pandangan, barakallahu fikum, orang itu kalau sudah mengerjakan itu tenang pikirannya. Paham ya? Barakallahu fikum, secara logika itu tenang pikirannya karena sudah mengerjakan. Karena sudah mengerjakan ya. Barakallahu fikum, dan tidak bertumpuk-tumpuk kewajiban. Tidak bertumpuk-tumpuk suatu kewajiban. Kita lihat lagi, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Wa amal istidlal bi anna an-nabiyya akhara al-hajj ila sanatil 'ashirah. Adapun pendalilan yang menunjukkan bahwa Rasulullah menunda hajinya pada tahun sampai tahun 10 Hijriah, ma'a fardhihi fi sanah sadisah, padahal diwajibkan pada tahun berapa tadi? 6 Hijriah. Perhatikan pendalilan itu, fala yasih istidlal bihi. Enggak dibenarkan berdalilkan dengannya. Kenapa? Kita lihat, walakin itsamul hajj wal umrah. Akan tapi itu penyempurnaan haji dan umrah. Sempurnakan. Karena dua kan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, atimul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah. Karena Allah Subhanahu wa taala, wal itmam syai'un, yang namanya menyempurnakan sesuatu, wal ibtida' syai'un akhar, sedangkan memulai itu sesuatu yang lain gitu loh. Sempurnakan langsung dua-duanya. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum haji sama umrah. Fal ayah wa atimul hajj wal umrah amara bi itmami ma ibtada'ahu. Di sini apa? Amrun bi itmami ma ibtada'ahu. Perintah untuk menyempurnakan apa yang sudah barakallahu fikum di awal permulaan. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak bisa ini jadikan dalil. Wa yadullu hadza aidan anna ayat fardhil hajj hiya qaulu ta'ala fi Ali Imran. Dan yang menunjukkan hal ini juga bahwasanya ayat tentang wajibnya haji itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya barakallahu fikum kepada Allah lah kewajiban haji ke Baitul Haram bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, hadil ayah nazalat fi 'amil wufud fi sanah tasi'ah minal hijrah. Nah, ayat ini turun itu pada tahun apa? Nah, barakallahu fikum, berkaitan masalah jamaah haji yang berbondong-bondong. Dalam artian apa? Nah, barakallahu fikum, utusan. Pada tahun 9 Hijriah. Wa yadullu lidzalika aidan minal ma'na, dan yang menunjukkan hal tersebut, dari makna yang ada, anna Makkah qabla al-fath kanat biladu syirkin. Penting ini. Mekah itu sebelum Fatu Makkah dulunya adalah negeri kesyirikan. Ya enggak? Mekah sebelum Fatu Makkah itu negeri apa? Negeri kesyirikan. Orang kafir, banyak orang kafir Quraisy itu. Wal musaytir 'alaiha al-musyrikun. Yang berkuasa di situ orang musyrikun. Nah, fakana minal hikmah, maka termasuk barakallahu fikum hikmah daripada Rasulullah mengakhirkan